Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Book Lovers, selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan. Dan hari ini seperti biasa saya akan mereview sebuah buku lagi untuk Anda yang berjudul Mindset. Buku ini adalah buku bestseller yang telah dicetak beberapa tahun yang lalu, sangat populer dan mendapatkan banyak pujian dari para penulis dan juga tokoh-tokoh dunia, salah satunya Bill Gates. Dan memang buku ini adalah buku yang telah merubah banyak hal, terutama di dalam dunia pendidikan. Nah, sahabat sekalian, buku ini ditulis oleh Profesor Carol Dweck atau Carol S. Dweck, PhD. Beliau adalah profesor di Stanford University dan beliau menuliskan buku ini melalui serangkaian penelitian yang cukup panjang. Dan sahabat sekalian, hasil-hasil penelitian itu dijabarkan di dalam buku ini. Tentang apa sih buku Mindset ini? Mindset, seperti yang kita ketahui, adalah sebuah pola pikir, yaitu sebuah keyakinan seseorang bagaimana dia mendeskripsikan atau meyakini kemampuan dirinya atau kapasitas dirinya. Dan karena itu, mindset inilah yang digunakan untuk merespon berbagai hal yang terjadi pada dirinya dan juga terhadap dunia luar dan orang lain. Nah, sahabat sekalian, buku ini menurut saya ketika Anda membacanya akan merubah banyak hal dalam sisi mindset Anda sendiri. Kenapa? Karena Profesor Carol menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki dua jenis mindset. Ada manusia yang bermindset tetap dan ada manusia yang bermindset tumbuh atau fixed mindset dan growth mindset. Nah, sahabat sekalian, apa yang dimaksud dengan fixed mindset? Yaitu seperangkat keyakinan yang dimiliki seseorang yang sangat meyakini bahwa kemampuan ataupun kecerdasan ataupun kapasitas yang dimiliki memiliki batas-batas tertentu, sehingga ketika mereka sampai pada limit kemampuan atau kecerdasannya, mereka tidak bisa lagi untuk mengembangkannya atau mereka sudah mentok di situ. Sementara yang dimaksud dengan growth mindset atau mindset tumbuh adalah orang yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan ataupun kapasitas dirinya selalu bisa dikembangkan. Nah, sehingga sahabat sekalian, ketika orang memiliki dua jenis mindset yang berbeda ini, mereka akan memberikan respon terhadap berbagai kehidupan mereka, tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan juga bagaimana mereka berinteraksi di dalam kehidupannya sesuai dengan mindset yang mereka miliki. Masalahnya sahabat sekalian, mindset ini adalah sesuatu yang sering tidak kita sadari dan kemudian hanya bisa kita nilai ketika kita mendapatkan sebuah tantangan atau sebuah situasi. Sehingga ketika misalnya Anda saat ini ingin mengetahui apakah Anda adalah orang yang bertipe mindset tetap atau mindset tumbuh, ini akan dilihat pada bagaimana cara Anda merespon berbagai situasi di dalam kehidupan Anda. Nah, sahabat sekalian, di dalam buku ini Profesor Carol S. Dweck menjelaskan beberapa perbedaan respon antara pemilik fixed mindset dan growth mindset dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya pada sisi ketika kita menghadapi sebuah kegagalan atau mendapatkan sebuah kegagalan, orang yang memiliki mindset tetap akan berasumsi bahwa itulah limit dari kapasitasnya atau kemampuannya, sehingga mereka akan berhenti pada titik itu dan kemudian mencoba sesuatu yang lain, karena mereka meyakini bahwa setiap orang memiliki batas tertentu dan pada diri saya inilah batasan saya gagal karena memang saya tidak mampu. Berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki growth mindset atau mindset tumbuh, karena mereka memandang kegagalan dengan jalan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, yaitu kegagalan dianggap sebagai sebuah situasi atau sebuah ruang di mana dia tidak memahami dengan baik atau dia tidak mampu melakukannya dengan baik. Dan karena itu, kegagalan bagi seorang yang memiliki growth mindset berarti sebuah bidang yang dia harus eksplorasi, yang dia harus kembangkan secara terus-menerus, karena mereka meyakini bahwa itu bukanlah batasan dari kapasitasnya, tetapi itu adalah sebuah
tanda sebuah pesan bahwa pada sisi ini dia memiliki kelemahan, dan karena itu dia harus untuk melakukan sebuah perbaikan, improvement pada kapasitasnya atau pada pengetahuannya, sehingga dia mampu untuk sukses di bidang yang pada saat ini dia mengalami kegagalan. Nah, sahabat sekalian, pada sisi yang lain, di bidang usaha atau mindset kemudian juga mampu mendefinisikan tentang bagaimana seseorang berusaha. Bagi orang-orang yang memiliki fixed mindset, mereka menganggap bahwa usaha tidak dibutuhkan karena pada dasarnya setiap orang telah memiliki value, kecerdasan, kemudian kapasitas dan kemampuannya, dan karena itu dia tidak harus bekerja keras untuk itu karena dia adalah sesuatu yang telah melekat atau inherent pada dirinya. Sementara growth mindset justru berbeda. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang bisa diselesaikan ketika kita cukup untuk berusaha. Nah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu faktor yang sangat mendasar perbedaan antara pemilik fixed mindset dan growth mindset. Pada sisi yang lain, sahabat sekalian, misalnya dari dalam bidang kehidupan kita, misalnya dari sisi kemampuan akademik atau di sekolah misalnya, kita akan melihat banyak sekali perbedaan antara pemilik fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang yang memiliki fixed mindset cenderung memiliki keyakinan atau mindset bahwa mereka tidak bisa atau bodoh di beberapa pelajaran tertentu. Misalnya kita sering mendengarkan orang menjudge dirinya, dan itu adalah bagian dari pola pikirnya atau mindsetnya yang dia tidak sadari, bahwa dia tidak bisa matematika, atau dia tidak bisa kimia, atau dia tidak bisa fisika, mendefinisikan hal-hal yang sebenarnya mungkin karena dia belum belajar dengan baik, atau dia belum bertemu dengan pendidik yang mampu menjelaskan tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu dengan baik, dan kemudian yang dia hakimi adalah dirinya, dan itulah konsekuensi dari fixed mindset. Sementara orang-orang yang memiliki growth mindset di dalam dunia akademik, mereka justru bersemangat ketika mereka mendapatkan sebuah hasil tes atau sebuah hasil ujian yang tidak memuaskan. Justru ini akan menjadi sebuah input bagi mereka bahwa dalam mata pelajaran ini saya lemah di sini, saya tidak memahami ini, dan karena itu mereka selalu memandang setiap hasil-hasil tes mereka sebagai sebuah input kembali bagi mereka bahwa ini adalah sesuatu yang perlu saya pelajari, dan mereka meyakini bahwa segala pengetahuan bisa dipelajari. Nah, sahabat sekalian, ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya dalam kehidupan terutama anak-anak didik kita misalnya, atau anak-anak sekolah, di dalam penelitian Profesor Carol S. Dweck begitu berimplikasi. Dia telah menemukan sebuah pola bahwa mereka yang memiliki fixed mindset cenderung menganggap diri mereka bahwa kecerdasan yang mereka miliki adalah bakat, dan karena itu mereka tidak harus bekerja keras. Dan karena itu ketika Profesor Carol S. Dweck dan kawan-kawannya kemudian melakukan penelitian terhadap otak mereka, menunjukkan sebuah pola gambar otak yang berbeda di dalam mesin fMRI, yaitu orang-orang yang memiliki fixed mindset ketika mereka mendapatkan sebuah hasil yang jelek cenderung tidak mengaktifkan otak mereka untuk berusaha atau berproses atau melakukan perbaikan. Dan karena itu gambar yang didapatkan oleh para ahli di otak pemilik para pelajar fixed mindset ini adalah ketika mereka bersemangat ketika sedang menjalani tes atau ujian, tetapi ketika mereka mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka biasa-biasa saja, dan kemudian tidak tergambar sebuah bentuk motivasi atau keinginan untuk memperbaiki. Jadi sederhananya mereka tidak ingin berproses. Mereka meyakini bahwa apapun hasil yang mereka dapatkan di dalam ujian, maka itulah yang menggambarkan diri mereka sesungguhnya. Jadi ketika mereka mendapatkan nilai ujian matematika misalnya sangat rendah, maka mereka mendefinisikan diri mereka bahwa mereka memang tidak bakat di dalam matematika. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh Profesor Carol S. Dweck di para pelajar yang memiliki growth mindset, di mana
ketika mereka mendapatkan nilai yang buruk, maka justru otak mereka menjadi sangat aktif karena ternyata ada sebuah proses, ada sebuah semangat di dalam diri mereka untuk melakukan perbaikan, dan itu terbaca dari gambar otak mereka yang dipindai, bahwa mereka betul-betul bersemangat dan memiliki rasa ingin tahu yang jauh lebih besar lagi akibat dari kegagalan atau hasil negatif mereka dapatkan dalam tes yang ada di sekolah.